Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan perihal kasih dan kebencian. Inilah dua sifat manusia, dua watak manusia di atas muka bumi yang bertentangan. Satu yang membawakan kasih, kedua yang membawakan kejahatan dan kebencian. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Sebab Allah adalah kasih. Dasar dari segala yang baik itu kasih. Ujung-ujungnya adalah hidup yang kekal di surga. Tetapi kemudian dalam dunia ini masuklah iblis. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 44b disebutkan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi Allah yang menjadi dasar kasih, tapi iblis menjadi dasar kebencian, pembunuhan, dasar dari segala yang jahat. Dan ujung-ujungnya menurut Wahyu pasal 20 ayat 9, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dua sifat manusia, kasih, kejahatan, kebencian. Kasih berujung di surga, tetapi kejahatan, kebencian berujung di api neraka. Benih yang baik ini dan juga benih yang jahat, kasih dan kebencian ini menjadi dua sifat manusia di atas muka bumi ini. Tinggal kita merenungkan apa yang menguasai dalam hati kita. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3, Allah memanggil orang percaya Abraham. Di sana jelaskan dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Memang Allah itu sudah mau memberkati Abraham, mau membuat namanya besar, membuat namanya masyhur, tetapi tujuan akhirnya adalah supaya kamu jadi berkat. Jadi tujuan antara, tujuan akhir. Banyak orang Kristen berpikir untuk tujuan antara diberkati, menjadi masyhur, nama besar. Itu tujuan antara, tapi tujuan sesungguhnya dari Allah supaya kita semua menjadi berkat. Nah, itu tujuan akhirnya, saudara sekalian. Nah, sekarang kita lihat tujuan ini, saudara sekalian, diganggu oleh iblis melalui kawin campur. Abraham punya istri yang pertama itu adalah beranakan Ishak, tapi istri kedua beranakan Ismail. Nah, Abraham dengan Sarah ini kehendak Allah, tapi kemudian Abraham dengan Hagar, orang Mesir, itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak daripada Abraham dan istrinya supaya punya anak. Jadi sudah boleh kawinlah sama orang Mesir itu Hagar supaya dapat anak, karena
kita sampai sekarang nggak punya anak, nanti dipungut jadi anak kita. Itu rencana manusia. Itu menjadi benih kawin campur itu pangkal kejahatan, pangkal daripada kebencian Allah dalam rumah tangga yang mewariskan keturunan jahat. Saudara-saudara, bayangkan istri keduanya itu orang Mesir, bukan orang percaya. Tapi kawin campur demi kebutuhan supaya bisa gendong anak. Padahal itu benih membawa masalah. Sebab Kejadian 16 ayat 4 dan 5 di situ dikatakan bahwa ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyahnya itu. Ini orang Mesir ini ketika tahu dia mengandung, dia ngejek nyonyahnya. Nyonyahku mandul. Aku lihat menyakitkan hati, benih kebencian, benih kejahatan datang, ya. Dan kalau benih kejahatan pasti membuahkan kejahatan juga. Kebencian akan membuahkan kebencian, sehingga dalam pasal 16 ayat 12 lahirlah bagi dia itu seorang anak, ya. Seorang anak laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar. Jadi dapat anak dari orang Mesir itu namanya Ismail. Inilah nenek moyang dari orang Arab. Kelakuannya seperti keledai liar. Teror di mana-mana. Kalau keledai liar orang semua takut. Ya. Kalau keledai jinak itu lain. Jenisnya lain. Keturunannya lain. Tapi keledai liar itu sifatnya seperti keledai liar, teror. Tangannya melawan setiap orang dan sebaliknya tangan setiap orang melawan dia. Itu berarti apa itu? Dalam tempat kediamannya ia menentang setiap orang. Dalam negerinya, dalam tempat tinggalnya, dia menantang setiap orang. Itu yang disebut perang saudara. Yang kita lihat di Syria, kita lihat di Iran, di Irak, kita lihat di Yaman. Hancur-hancuran. Ini sejak dari semula loh dinubuatkan dalam Alkitab keledai liar itu. Jadi saudara, sebagai orang Kristen kalau mengalami siksaan, ya kita barusan lihat tuh, pimpinan keledai liar datang ke Indonesia, lihat ribut melulu. Itu keledai nggak punya aturan. Tapi sekarang pemerintah mulai tegas, ya, teror di mana-mana. Tangan melawan setiap orang, dalam tempat kediamannya menentang setiap orang. Jadi dalam negerinya sendiri perang saudara. Itu sudah dari sononya, bukan baru-baru aja. Dua macam dasar kasih, itu yang baik yang benar, datang dari Allah. Yang buruk, kebencian, yang jahat itu masuk dalam kehidupan manusia sampai hari ini. Bahkan sampai akhir zaman. Sebab dalam kitab Wahyu dikatakan, biarlah yang benar makin hari makin benar, yang najis makin hari makin najis. Ya, itu dinyatakan nanti akhir zaman ini terbelah dua, yang jahat sekali. Yang baik sekali. Nah,
Dua kelompok ini, yang benar, yang kasih, yang jahat, yang benci ini, saudara sekalian, ini Tuhan bilang jangan campur. Kalau campur maka rusak. Yang rusak yang mana? Yang baik yang rusak. Sebab ayat mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 dan 3 Tuhan melarang percampuran ini. Ya. Maka anak-anak Allah, ini Kejadian pasal 6 mula-mula sekali. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukainya. Manusia itu ada roh. Roh itu bersarang di hati, di jantung kita. Halus. Bisikannya halus. Ada jiwa, pikiran. Bisikannya lebih kasar, cari duit, asal kaya. Supaya bisa apa? Senang-senang, daging, makan, minum, senang-senang, poya-poya. Roh, jiwa, tubuh. Sekarang ini sudah kalian dipengaruhi. Tuhan mau jangan campur. Tapi di sini kita lihat anak-anak Allah, kelompok suci, kelompok roh, itu melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lihat daging. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kawin campur itu tidak diperkenan Allah. Secara manusia saja susah. Orang Padang kawin sama orang Irian. Susah. Susah apa? Adatnya. Ya, orang Aceh kawin sama orang Batak. Susah apa? Adatnya. Tapi itu masih bisa diatasi. Bisa belajar. Tapi kalau rohnya, saudara sekalian, berbeda. Roh yang baik campur sama kedagingan. Yang mana yang menang? Roh yang menang apa daging yang menang? Kalau kawin campur. Ya semua jadi daging. Sebab itu dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 kita baca. Ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Jadi manusia itu jadi daging semua. Rohnya ini kalah. Begitu gambaran orang Kristen kalau campur sama orang tidak beriman. Ini bukan orang Jawa sama orang Tionghoa, bukan. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ada orang yang berkata, oh jangan, orang Tionghoa jangan kawin sama orang suku ini. Itu pertimbangan kebudayaan, bukan pertimbangan roh. Tapi Allah itu mengajarkan kita supaya pertimbangan roh. Jangan orang benar, keturun orang percaya, berkawin campur dengan orang yang tidak percaya. Sebab nanti semuanya turunannya menjadi daging. Daging itu artinya menekankan perkara-perkara jasmani. Roh, jiwa, daging. Nanti hidupmu siapa yang memerintah? Kedagingan, hawa nafsu. Siapa yang memerintah? Tuhan mau, roh yang memerintah. Roh ini menguasai pikiran, pikiran menguasai daging, maka kita selamat. Tapi kalau daging menguasai roh,
daging menguasai pikiran, liar. Karena itu kita mesti melihat dari segi firman Tuhan ini. Dalam Galatia pasal 3, pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Itu yang dimaksud kedagingan. Apalagi penyembahan berhala, sihir, enggak mengerti ibadah. Mau ke dukun-dukun, duit hilang, siapa pencurinya? Pergi ke dukun. Emas hilang, tanya mbah dukun. Apalagi iri hati, marah, kepentingan diri sendiri. Egoisnya bukan main. Ini kedagingan. Percideraan, perseteruan, perselisihan, kepentingan diri sendiri, pemecah belah, dengki, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi kalau saudara melihat orang pesta pora, harhur, begitu naik toko belanja ini itu, waduh, itu jangan turut. Bintang film ini yang lagi naik daun, kaya bukan main, rumahnya besar. Jangan itu, kedagingan itu, kemabukan, hawa nafsu. Bukan itu. Tapi nanti setelah 3-4 tahun bercerai. Kalau bukan bercerai, otaknya kena kanker. Itu manusia. Makanya orang kalau kaya jangan terus mau kaya. Begitu mah kaya, stroke. Sebab orang itu mau keinginannya yang berlebihan itu membuat dia tidak tahan banyak penyakit, membinasakan manusia. Ini kemabukan, pesta pora dan sebagainya itu disebut kedagingan. Kita jangan campur sebab Tuhan tidak menghendaki yang demikian itu. Itu sebabnya dalam Mazmur, penulis Mazmur, kebanyakan Mazmur ditulis oleh Daud, dalam pasal 1 ayat 1 sampai 6 kita membaca, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita tuh berbahagia kalau kita tidak menurut nasihat orang-orang fasik, itu artinya fasik itu dia tahu ada Allah. Dia dengar dari khotbah tentang Allah punya mau. Dia tahu firman Allah. Tapi masa bodoh. Yang penting enak. Berapa banyak orang Kristen macam begitu? Berapa banyak orang percaya yang penting enak. Yang penting kaya. Yang penting senang. Itu orang fasik. Firman Tuhan berkata, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kita tahu teman kita itu orang berdosa, tinggalkan dia. Dalam hidup saya pernah kongsi bisnis perusahaan. Ada bisnis public chat. Tapi kemudian saya tahu bahwa rekan saya itu penuh percabulan, persundalan. Saya berhenti, saya nggak mau kongsi dagang dengan orang cabul, orang bersundal. Sial! Makanya saya dipelihara Tuhan. Ngapain untung duit tapi sial? Sebab Tuhan bilang, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada orang-orang Kristen, terus bergaul sama orang-orang tidak percaya, suka dicemooh. Wah, ke gereja lagi, sembahyang lagi. Tuhan bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tinggalkan. Gelap mesti pisah sama yang terang. Terang mesti
memisahkan diri dari gelap. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Jangan duduk, jangan berdiri, tapi Taurat Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi Taurat Tuhan itu pelan tumbuhnya dalam pikiran kita, dalam hati kita. Seumur hidup, nanamnya pelan-pelan, setahun, sampai 81 tahun, nggak selesai. Sampai mati pun nggak selesai. Tanam terus yang baik. Tanam terus yang baik. Renungkan siang dan malam. Ya. Supaya hidup kita itu benar. Tidak jahat. Supaya anak cucu kita, keturunan kita itu kuat, teguh. Pikirkan anakmu besok bagaimana. Cucumu besok bagaimana. Jangan waktu kecil disayang-sayang, ditimang-timang, dibuai-buai. Sayang-sayang buah kepayang dimakan mabok, dibuang sayang. Kenapa mau dimakan mabok? Mau dibuang sayang, anak sorangan. Ayo, kecil disayang, ditimang. Udah jadi remaja makan narkoba. Jadi pemuda liar, perjabulan, perjinahan. Ini namanya sayang-sayang buah kepayang dimakan mabok, dibuang sayang. Karena kita kumpul dengan orang-orang yang tidak benar. Tapi kita mau merenungkan Taurat siang dan malam. Akibatnya ayat 3 kita baca. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, mengisap air. Air hidup. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 3 hari yang lalu saya meninjau proyek pertanian modern. Semua di dalam dari plastik itu. Siapa tahu namanya? Ditanam bawang segala macam. Bukan tempatnya itu loh ya. Polybag. Itu Bapak itu sudah mendapat 14 piala, 14 muri, rekor muri. Ya. Sebab dia melakukan percobaan luar biasa dan berhasil. Jadi saya menengok percobaannya dalam bidang pertanian. Semua di dalam polybag. Saya heran. Dia sudah menuai 9,5 ton padi yang ditanam di polybag. Orang pada padi di sawah. Dia polybag. Heran. Kedelai, jagung, semua di polybag. Kok bisa ya? Rahasianya apa? Air di polybagnya direndam di air. Semua. Waduh, saya pikir ini luar biasa. Yang memberi hidup itu air. Asal ditaruh di polybag, hidup dia. Polybagnya direndam di air. Hiduplah dia. Wah, ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Tidak layu daunnya, sebab nyedot terus air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang jahat itu sebentar ada, sebentar ditiup angin. Orang-orang yang dulu ganggu gereja Betel di belakang ini. Masih muda. Di mana dia sekarang? Stroke. Pendeta Yulus sampai tua 81 tahun masih bisa khotbah. Tapi orang-orang itu stroke, ada yang mati, ada yang pindah.
itu orang-orang akan hilang seperti sekam yang ditiup angin. Ya, ayat berikutnya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Penghakiman itu akan mencari yang benar dan yang tidak benar. Kalau orang-orang fasik itu tidak akan bisa tahan. Ya. Begitu pula orang berdosa tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Coba ada orang berdosa dalam kumpulan orang benar, nggak tahan. Penjudi suruh masuk gereja, nggak tahan. Percabulan, persundalan suruh masuk gereja di khotbahin nggak tahan. Rentenir, tukang bungain duit, masuk gereja Betel nggak tahan. So pendeta Julius terlalu banyak berani menyampaikan firman Allah apa adanya. Saya mengharap kalau ada rentenir di sini datang pada saya mau doain supaya engkau mempunyai mata penghasilan yang lain. Kalau bisa saya akan memberikan nasihat supaya kau punya penghasilan yang benar dan engkau diberkati Tuhan. Bukan cuma memarahin, tapi mengalihkan dirimu. Meninggalkan yang gelap, masuk kepada yang terang. Ya. Kesimpulannya pada ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jalan hidupmu yang benar itu diperkenan Tuhan. Dikenal Tuhan, dituntun Tuhan, diberkati Tuhan. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, jelas sekali itu. Sekarang saya menunjukkan kesialan-kesialan hidup. Supaya kalau ada saudara yang hidupnya sial, sadar. Kenapa saya hidupnya sial nih? Ya. Kesialan hidup itu ya akibat daripada hidup yang tidak benar, penuh dengan kebencian, kekerasan. Dua hal yang saya mau soroti. Kesatu hubungan dengan orang tua. Kedua hubungan dengan keluarga, istri, suami. Yang pertama kita tahu bahwa kitab Keluaran dalam hukum Taurat dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya dipanjangkan Tuhan umur hidupmu dan baik keadaanmu. Siapa yang mau pendek umur? Kurang ajar aja sama orang tua, pendek umur. Siapa mau panjang umur, maka kau akan panjang umur, baik keadaanmu lagi. Tapi orang yang sial itu hubungan dengan orang tuanya tidak baik. Bukan berdasarkan kasih, tapi berdasarkan kebencian, kekerasan. Kita baca Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Zaman dulu kalau ada orang ngomong, ngutukin, dia dirajam dengan batu di pintu gerbang kota. Disaksikan oleh imam. Orang-orang yang kurang ajar, ngutukin orang tuanya. Dirajam di depan imam sampai mati. Sama seperti orang berzina kalau dapat. Lempari batu sampai mati. Demikian juga orang yang mengutuki orang tuanya. Lebih jelas lagi ayat 20 Amsal. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Sudah tahu gelap, kita butuh pelita. Tapi orang yang suka mengutuki ayah ibunya itu, pelitanya justru gelap tuh padam, gak punya minyak lagi. Sudah pelitanya tidak menyala, padam di tengah gelap. Itu namanya orang sial, celaka 12. Sudah malam gelap, pelitanya mati, padam lagi.
Sudah pernah lihat orang yang nasibnya sial gitu, kerja apa saja gelap. Bisnis apapun gelap. Kerja di sana sini tidak cocok. Kenapa? Suka ngutuknya orang tuanya, mungkin tidak bicara, tapi hatimu penuh dengan kebencian. Hatimu tidak hormat, hatimu tidak berdamai. Oh, pelitamu gelap, nasibmu gelap, sial sepanjang hari umur hidup. Ayo datang bertobat, minta ampun sama orang tua. Selama ini saya kurang sayang sama papa, sama mama. Mulai sekarang saya mau belajar sayang supaya saya diberkati Tuhan dan diberkati oleh papa mama. Saya senang sekali. Minggu lalu saya menengok anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut. Saya sudah punya buyut 2 kumpul. Saya berdoa kepada Tuhan, aduh senangnya. Tidak ada sukacita yang lebih besar kecuali melihat anak-anakku berjalan dalam kebenaran. Tercatat dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Jadi sukacita yang besar itu kalau kita melihat anak, cucu, buyut kita itu berjalan dalam kebenaran, saudara sekalian. Waduh, sukacita besar. Tapi orang yang tidak hormat sama orang tua, ayo lekas-lekas bertobat. Kalau kau malu datang sama pendeta Julius, aku damaikan. Sumber kesialan itu dicabut. Supaya kau berdamai dengan orang tuamu. Itu dalam hubungan kita dengan Tuhan dan orang tua. Tapi kemudian dengan hubungan dalam keluarga dan rumah tangga, itu bagaimana hubungan suami dengan istri, istri dengan suami. Ini juga kalau tidak benar membawa kesialan dalam hidup. Sebab bukan kasih tapi kebencian. Terus dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Suami istri, kasih dan kebencian. Kalau ada di sini suami istri yang suka bertengkar, suka berkelahi, datang sama saya. Saya mau cabut kesialan itu dari hidupmu. Enggak main-main loh. Akar itu ada di sini. Kasih atau kebencian. Nah, sekarang kebencian antara suami istri. Itu juga. Dalam Maleakhi 2 ayat 15 sampai 17. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ini hubungan suami istri. Ya. Dikatakan di sini ya Allah menjadikan kita satu kesatuan suami istri untuk tercipta keturunan ilahi. Orang kawin itu ada 3 tujuan. Yang pertama istilahnya adalah prokreasi. Prokreasi itu artinya terciptanya keturunan, beranak cucu, berkembang biak. Ini yang pertama. Tapi yang keturunan yang dikehendaki ini bukan asal kawin. Tapi tercipta keturunan ilahi. Keturunan orang-orang yang takut akan Allah. Yang besok kan bakal masuk surga. Kemudian untuk itu jagalah dirimu, kata firman Tuhan. Janganlah orang tidak setia terhadap istri atau terhadap suami dari masa mudanya. Oh sekarang itu orang kawin bercerai itu, oh enaknya sapi lebih bagus. Burung merpati itu setia. Sekali dia kawin dengan merpati itu dia. Tapi laki-laki, tapi manusia ini. Wah ngacak, kaditu, kadiu. Binatang pun tidak begitu.
Sial. Jangan orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Istri jangan gonta-ganti. Karena orang kalau sudah bercerai, perhatikan, rohnya gagal. Rohnya. Kedua, jiwanya gagal. Runding punya runding, secara akal nggak bisa menyatu. Rohnya tidak ada takut akan Allah. Cerai. Jiwanya cerai. Yang tinggal apa? Tubuhnya. Makanya orang kalau sudah bercerai itu gagal roh, gagal jiwa. Yang ada tubuhnya. Yang ketiga. Jadi kalau dia kawin lagi cuma memuaskan hawa nafsunya. Tapi kegagalan roh, kegagalan jiwa. Kalau kawin lagi sampai 7 kali gagal roh, gagal jiwa. Cuma memuaskan hawa nafsu aja. Karena itu sekarang ini sudah kan terlalu banyak orang yang bercerai. Kulihat di kantor pengadilan agama zaman COVID ini, antri orang yang mendaftar perceraian di kantor agama, antri. Kalau ditanya, kenapa? Tidak cocok. Loh, tidak cocok. Pikir yang betul, kamu mau kawin. Yang kau kawin itu anak malaikat atau anak manusia? Anak manusia yang banyak dosanya. Lah bakal suamimu bagaimana? Anak malaikat atau anak manusia? Iya, sama-sama anak manusia, sama-sama orang berdosa. Kenapa kau kawin cari malaikat? Kalau wah saya maunya yang sifatnya begini, yang lembut kayak malaikat, yang cantik kayak bidadari. Tapi saya ini salah, ini tulang rusuk saya, ini, bukan ini nih. Kawin anak manusia yang berdosa. Sebab itu terimalah dia apa adanya. Jangan berusaha mengubah istrimu sebelum engkau berusaha mengubah dirimu. Ubah dirimu yang penuh dengan dosa dan nafsu itu. Baru mengubah istri. Jangan berusaha mengubah suamimu yang kau bilang kasar. Sebab kau sendiri istri kasar. Hei istri, ubah dulu dirimu. Maka suamimu akan bertobat. Tahu mengubah suami. Kalau istrinya lembut, suami pun lembut. Enggak ada suami yang kasar. Kalau istrinya lembut, kalah itu. Coba lihat, lagi ada film, ya namanya siapa tuh filmnya? Alt dan Andin. Sabarnya si Andin bukan main. Begitu dong. Tapi itu film. Aku tidak mau film. Aku mau menjelma dalam hidup kita. Kalau Andin kan dibuat-buat. Andin itu orang Manado, Manopo itu. Ya. Sudah tahu akhirnya orang yang sabar itu menang. Jangan niru si Elsa. Hancurlah hidup. Utang sana kemari, mewah, cantik. Semua ketawa ya, karena pernah lihat ya. Saya sih tidak suka lihat. Istri saya suka nonton itu. Ya, aku cuma berdoa ya Tuhan. Semoga roh Andin masuk dalam istri saya jadi sabar begitu. Hebat itu. Ya, jadi kenapa? Next kita lihat 16. Sebab aku membenci perceraian. Saudara mau bercerai, silakan. Dibenci oleh Tuhan. Ayo siapa yang mau bercerai, angkat tangan. Dibenci oleh Tuhan, daftarkan kebencian Allah turun atasmu. Siapa lagi yang dibenci Tuhan? Orang-orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan.
Suami keras sama istri. Tapi zaman sekarang bukan suami keras sama istri. Banyak istri keras sama suami. Memang akhir zaman itu terbalik. Ditulis akhir zaman nanti 9 perempuan rebutan 1 laki-laki. Itu ditulis dalam kitab Nabi. Jadi yang agresif akhir zaman ini perempuan. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Baik kepada istri, baik kepada suami, jangan berkhianat. Sebab Allah membenci perceraian. Berdamai. Nah sekarang setelah mengerti dalam ini, jangan berharap anak-anakmu, cucu-cucumu menjadi orang yang benar. Kalau kau nggak benar. Jangan berharap keturunanmu menjadi orang yang baik. Kalau kau sendiri nggak baik. Kau mesti menangis minta Roh Kudus supaya mengubah hidupmu. Jadi untuk membuang itu kau mesti lahir baru. Yang lahir baru itu bagaimana? Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 6. Nah ini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa melihat kehidupan suami istri, kehidupan keluarga yang baik. Dilahirkan oleh firman dan roh. Firman itu adalah firman Allah. Air itu firman Allah. Roh itu Roh Kudus. 2 unsur saja. Firman Allah yang kita belajar. Jangan coba dengar khotbah. Baca di rumah. Baca di rumah. Siapa yang belum pernah baca Alkitab? Baca. Apa yang dibaca? Kalau malam, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. 3 kitab. Malam. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. 3 kitab. Kalau siang, Injil Lukas, Injil Yohanes, Kisah Rasul, dan seterusnya. Kenapa Mazmur? Mazmur itu belajar memuja Allah. Allah itu senang dipuja. Kalau kau puja dia, dia senang. Dia berkati hidupmu. Diberinya hikmat, akal budi, dan berkat. Itu yang diceritakan dalam Amsal Salomo. Hikmat, akal budi, dan berkat. Kalau sudah diberkati Tuhan, manusia jadi apa? Sombong. Lupa daratan, udah banyak duit jadi sombong. Dulu waktu miskin, oh Tuhan tolong, Tuhan. Oh, sudah diberkati Tuhan jadi sombong. Supaya jangan sombong, potong di tengah. Amsal Salomo, ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan Tuhan. Jadi Amsal itu mengingatkan kita. Semua yang kau peroleh itu sia-sia. Tapi ingatlah akan Tuhan. Nah kalau siang hari kita kan penuh pergumulan tuh. Dagang, bisnis, kerja. Aduh banyak sekali masalah. Kita baca Injil Lukas. Wah puji Tuhan. Allah udah jadi manusia. Dia akan jadi pegangan hidupku. Injil Lukas itu bercerita Allah jadi manusia. Kemudian Injil Yohanes. Manusia Yesus itu adalah anak Allah. Manusia yang adalah Allah. Wah, tadi Allah jadi manusia. Tapi manusia jadi Allah. Allah. Jadi kalau kita percaya Yesus anak Allah, menyertai hidup kita dalam pergumulan setiap hari. Aduh, kita masuk dalam kisah para rasul. Demonstrasi kuasa Allah. Allah mendemonstrasikan kuasanya. Hidup yang berkemenangan.
Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus yang timpang berjalan, yang lumpuh melihat, yang lumpuh meloncat, yang buta melihat. Wah, kehidupan kita penuh dengan mujizat Allah. Mau mujizat. Jangan terus kalah, yang sakit terus sakit, yang miskin terus miskin, yang jahat terus jahat. Yang lemah menjadi kuat, yang miskin jadi kaya, yang kalah hidup berkemenangan. Kalau saudara begitu, anak cucumu perkasa di bumi. Itu sebabnya kita melihat kalau mujizat yang pertama yang dibuat Tuhan di negeri Kana adalah perjamuan kawin di Kana, air menjadi anggur. Maksudnya mujizat yang pertama itu harus terjadi dalam rumah tangga dan keluargamu. Yohanes pasal 2, Tuhan membuat air menjadi anggur. Kalau kawin, 3 bulan pertama anggurnya, sudah 3 tahun, udah 5 tahun, habis. Tinggal pasea berkelainya. Tapi kalau kau datang sama Yesus, kau bisa mendapatkan anggur, pembaharuan, mujizat Allah dalam pernikahanmu. Itu yang pertama. Next ayatnya kita lihat. Ya. Terus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Yang baru itu bukan jasmaninya, bukan bajunya, bukan make up-nya. Roh dan pikiranmu dibaharui. Maka mujizat pertama terjadi dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Dan mujizat yang kedua terjadi pula dalam ayat itu kita lihat. Ya. Dalam kesehatan anak. Diceritakan anak pegawai istana hampir mati. Tapi ketemu Yesus, percaya dia, sembuh. Itu bercerita tentang keturunanmu. Jadi pertama perbaiki pernikahanmu. Yang kedua perbaiki keturunanmu. Jangan keturunanmu remaja sudah narkoba. Mabok-mabok. Pemuda sudah penjina. Ya. Ini mesti berhenti. Caranya bagaimana? Perbarui pernikahanmu ya. Dalam Kristus. Lalu kemudian perbarui ya mujizat anak-anakmu di rumah tangga yang nakal, yang jahat itu akan diubahkan Tuhan. Karena itu kita datang mohon Roh Kudus tolong. Kamu sendiri tidak bisa mengubah dirimu, gak bisa. Sekalipun kau pintar firman Tuhan, teologi, gak bisa. Kecuali kau menangis di bawah kaki Tuhan, mohon Roh Kudus, tolong. Masuklah dalam hidupku. Jadi saudara yang rindu Roh Kudus, baca firman Tuhan, berdoa betul-betul. Lakukan, nanti Roh Kudus turun dan hinggap dalam hidupmu, maka nasibmu menjadi indah dan sempurna, maka kau akan lihat dalam Mazmur 112. Kita baca ini nasib orang yang taat akan firman Tuhan itu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut ya. Kedua taat. Sangat suka kepada segala perintahnya. Alkitab. Kalau cuma ke gereja nggak pernah baca Alkitab, Tuhan tidak akan memberkati hidupmu. Ubah. Kau bukan anak Tuhan, kau cuma orang Kristen. Tapi kalau kau mentaati firman Tuhan, Roh Kudus menolongmu menjadi orang kuat. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Waduh, mau perkasa anak cucu kita.
Generasi orang benar akan diberkati. Mau. 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Nggak usah susah-susah cari duit. Kalau prinsipnya benar, suami istri benar, hubungan dengan Tuhan benar. Tuhan kasih rezeki. Rezeki nomplok, harta, kekayaan dalam rumah. Kebajikan tetap untuk selamanya. Hal-hal yang baik akan menetap dalam hidupmu. Terus. Dalam gelap terbit terang. Waduh. Kalau ada kegelapan datang, peperangan datang, gempa bumi datang, tanah longsor datang, angin puting beliung datang. Terbit terang. 5, mujur orang yang menaruh belas kasihan. Dan orang yang suka memberi pinjaman, murah hati. Yang melakukan urusannya dengan wajar. Jangan bilang suka kasih pinjam. Bunganya 3% seminggu. Ini jahat, rentenir itu, makan darah orang. Tapi kalau kita dengan tulus menolong orang, urusannya wajar-wajar aja. Ayat 6. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Yang mengerjakannya adalah firman Allah. Tapi kau mesti baca. Yang kedua, Roh Kudus. Kau mesti taat, suka berdoa. Maka ini semua firman Tuhan. Gelap dan terang tidak boleh campur. Dasar kita Allah, kasih. Bukan dasar kita kebencian, iblis dan setan. Kita pegang Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, amin.